Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anakku semua kelas 10 MM1 ya. Alhamdulillah pada siang hari ini di hari Kamis ini tanggal 23 September tahun 2021 kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran simulasi dan komunikasi digital. Sudah terlihat ya slide-nya ya? Ya, Pak. Sudah terlihat slide-nya, Mas, Mbak? Sudah ya? Ya, Pak. Ya, terima kasih. Ya, hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Ya. Kemudian tadi kalian sudah bergabung di Google Meet. Kemudian seperti di pertemuan yang pertama dan kedua, nanti kalian ngisi presensi hadir ya di model saat sesi asinkron. Jadi seperti yang pertama dan yang kedua, nanti kita bagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama yang sekarang ini adalah sesi sinkron di Google Meet. Kemudian setelah itu nanti kalian membuka LMS di asinkron. Kemudian di terakhir nanti kita sesi penutup seperti itu. Kemudian bagaimana kabarnya kalian hari ini, Mas dan Mbak? Alhamdulillah sehat walafiat, Pak. Ya. Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, alhamdulillah sehat ya. Ya. Misalkan di antara kalian ada yang sedang sakit ya, kita doakan semoga cepat sembuh, atau mungkin keluarga kalian ya, saudara kalian sedang sakit, kita doakan juga segera cepat sembuh. Kemudian untuk selanjutnya kita berdoa ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang beragama Islam silakan dengan membaca basmalah. Untuk yang beragama lain bisa menyesuaikan. Ya, kita awali dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya tidak bosan-bosannya saya sampaikan tentang protokol kesehatan ya, 5M, yaitu masih ingat ya apa saja, Mas dan Mbak? Memakai masker, Pakai masker ya, betul. mengurangi mobilitas, ya, terus apa lagi? mencuci tangan Ya, menjaga jarak ya, pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Kemudian yang selanjutnya tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Di setiap mata pelajaran praktek ya, praktikum K3 ini perlu diperhatikan betul. Kenapa? Karena jangan sampai kita lagi praktek terus setrum ya, misalkan ya, karena kita menggunakan perangkat listrik atau posisi duduk kita kurang pas, habis itu malah jadi sakit pinggang. Itu harus kita perhatikan, termasuk posisi mata ini, Mas, Mbak, yang kadang masih kita terbiasa ya. Jadi ketika kita baca itu kan idealnya jangan pada posisi tidur ya, idealnya posisi duduk senyaman mungkin, tapi kita perhatikan juga masalah keselamatan dan kesehatan kerjanya. Kemudian untuk kata-kata motivasi buat kalian hari ini ya, adalah pendidikan adalah paspor untuk masa depan, karena hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkannya hari ini. Tahu paspor ya? Ya. Paspor itu biasanya untuk orang yang mau kemana? Kemana, Mas, Mbak? Luar negeri, Pak. Luar negeri ya, betul. Jadi pendidikan ini merupakan hal yang harus kita siapkan dari sekarang ya, karena kita tidak akan tahu ya apa yang terjadi di masa mendatang. Pak Guru aja dulu waktu sekolah juga nggak terbayang nanti ketika dewasa, ketika besar
kondisi dunia seperti ini. Makanya intinya yang bisa kita persiapkan sekarang adalah belajar dengan sebaik-baiknya. Belajar apa saja ya, hal-hal positif ya, hal-hal yang berguna, hal-hal yang baik, sehingga hal-hal positif tadi, apa yang kita pelajari ini akan kita gunakan di masa yang akan datang ya. Di sini diistilahkan sebagai paspor ya, karena kita tidak tahu tadi apa yang akan terjadi di masa yang mendatang. Intinya sekarang kita persiapkan semuanya, kita pelajari semuanya ya, hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Kemudian di pertemuan ketiga ini kita masih membahas tentang penggunaan aplikasi WPS Office ya. Penggunaan aplikasi Office, kemudian tujuannya yaitu menganalisis ya, cara mengelola dokumen di WPS Office. Kemudian yang kedua menganalisis menu di WPS Office. Ini yang nanti kita bahas yaitu ada 3, yaitu depan, berkas, serta sisipkan. Itu tujuan pembelajarannya. Kalau penggunaan aplikasinya tadi saya sampaikan di WPS Office, di pertemuan sebelumnya pernah saya sampaikan, aplikasi ini sangat membantu sekali ketika perangkat kita bermasalah ya, komputer ataupun laptop ya. Ada tugas dari guru, komputer atau laptop kita bermasalah, kita bisa gunakan aplikasi ini. Atau pada saat cuma ngedit-ngedit sedikit ya, itu bisa kita gunakan aplikasi ini. Termasuk untuk membuka file di HP secara langsung juga bisa kita gunakan aplikasi ini. Karena kalau jumlah banyak akan merepotkan juga kalau kita ngetik di sini. Nah, tadi saya sampaikan cenderung ke penggunaan yang darurat ya, seperti itu. Kemudian permasalahan yang akan dipecahkan yaitu terkait bagaimana cara membuat dokumen menggunakan aplikasi WPS Office di smartphone ya. Tadi saya sampaikan ketika kalian mau ngetik ya, nggak ada perangkat komputer atau laptop, kita bisa gunakan aplikasi ini. Jadi permasalahan kita ini ya, dalam penggunaannya seperti itu. Kemudian untuk teknis pembelajaran nanti kalian ada proses pengamatan dan praktek ya, melalui serangkaian kegiatan pengamatan dan praktek. Ya, setelah ini saya tutup sesi sinkronnya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, Mas, Mbak? Nggak ada? Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya jelaskan untuk sesi di asinkronnya nanti ya. Ketika kalian nanti asinkron, berarti kalian menggunakan model LMS. Nanti kalian buka LMS ya. Kemudian ngisi presensi, kemudian mengerjakan soal pretest ya. Kemudian download materi. Kemudian kalian mengamati video di link ini, link YouTube. Kemudian kalian melakukan pengamatan serta kalian menganalisis ya. Kemudian kalian mencoba mencari referensi lain, sumber lain dari apa yang kalian pelajari. Kemudian di selanjutnya adalah diskusi dan melakukan diskusi di model. Kemudian diskusi kalian juga bisa menggunakan WhatsApp ya, di grup. Kalau ada yang mau ditanyakan, mau disampaikan, bisa kalian sampaikan di grup WA. Kemudian mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik ya, kalian kerjakan. Kemudian mengirimkannya hasil LKPD itu. Kemudian setelah itu kalian mengerjakan soal post test. Ya, kemudian setelah itu saya tutup sesi asinkronnya. Kemudian kalian nanti gabung kembali di sesi sinkronnya seperti itu.
Yang pertama mengenai pembahasan soal pretest dan post-test ya. Dari soal yang ketiga kalian kerjakan, yang paling susah nomor berapa, Mas, Mbak? Soal nomor berapa? Lupa ya nomornya ya. Ya, lupa nomornya mungkin. Ya, kalau saya amati yang kebanyakan masih kesulitan yaitu yang mengenai fungsi pada menu tampilan berkas ya. Itu saya lihat secara umum banyak yang salah di soal nomor itu. Karena bisa jadikan untuk pembelajaran hari ini, ada yang mau berpendapat? Kesimpulannya apa untuk hari ini? Mas, Mbak? Mas Fosan, coba kesimpulannya apa Mas untuk pembelajaran hari ini? Mengelola ya dokumen di WPS Office. Ya, itu meskipun di pertemuan 1 dan 2 sudah kita pelajari juga. Kemudian lebih fokusnya memang untuk yang kedua yaitu tentang menu di WPS Office, yaitu yang menu depan, berkas, serta sisipkan ya. Depan, berkas, sisipkan. Jadi bagaimana kalian menggunakan menu-menu ini di WPS Office. Itu kesimpulan untuk hari ini. Kemudian untuk materi yang akan dipelajari pertemuan selanjutnya, pertemuan mendatang, yaitu tentang masih di WPS Office ya, di smartphone. Jadi kalau tadi kita belajar tentang materi WPS Office di bagian depan berkas serta sisipkan, untuk minggu depan untuk pertemuan selanjutnya melanjutkan ya di bagian yang lain, yaitu lihat, tinjau, dan pena. Ya, jadi terlalu ingatkan untuk refleksi, silahkan kalian kerjakan setelah meet ini saya tutup. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Yang belum selesai mengerjakan, silakan dikerjakan setelah meet ini yang ada di LMS ya. Semuanya kalian kerjakan, kalian lengkapi. Dan untuk dokumentasi, kalau nggak ada, silakan kameranya dinyalakan ya, Mas, Mbak. Belum foto ini tadi buat dokumentasi juga. Minta tolong kameranya dinyalakan sebentar saja. Pak. Ya. Jempolnya mana jempolnya? Dulu buat screenshot gini ya. Ya. Ayo, ambil senyum. Ya, dah cukup. Ya, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya ucapkan terima kasih. Nanti ketika menjawab salam, tolong kameranya di on juga ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama untuk yang beragama Islam ya. Kemudian untuk yang beragama lain bisa menyesuaikan ya. Kita akhiri dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Terima kasih atas partisipasinya, kerjasamanya ya. Bisa live, bisa dari meet ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas. Waalaikumsalam.